You are... Must hold this hill at all costs. Order a dismount. We'll proceed on... Send a reserve unit to the line. Halo sobat semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, Bioskop Hits akan mereview sebuah film yang diangkat dari kejadian nyata pada peradaban bangsa Romawi. Kala itu terjadi peperangan sengit dengan suku nomaden bernama Shokuhun di wilayah Orleans atau yang saat ini merupakan sebagian besar wilayah Asia Tengah, Kaukasus, dan juga Eropa Timur. If Donatus complains, we kill him. We fight among our own. Kejadian itu mengisahkan seorang legenda yang bernama Attila sebagai Raja Agung yang berhasil menumpas berbagai suku di daratan Eropa hingga dia bisa memperluas wilayah taklukannya demi bersaing dengan Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Maka dari itu, eksistensi Attila mengundang ancaman bagi pemerintahan Romawi yang kemudian membuat berbagai cara untuk menghentikan gerak laju Attila. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Attila. Berlatar pada tahun 400 Masehi, kala itu Kekaisaran Romawi Barat sedang dalam fase-fase kemerosotan pemerintahan akibat banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun hal itu tak membuat Kekaisaran Romawi hancur secara total, di luar sana, di wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas ketika itu, satu persatu suku-suku nomaden bermunculan tanpa otoritas Kekaisaran Romawi, termasuk Shokuhun yang notabenenya adalah suku pengembara. Shokuhun sendiri merupakan suku yang banyak bermukim di wilayah Asia Tengah, Kaukasus, dan juga Eropa Timur. Mereka dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Munzuk yang memiliki anak laki-laki bernama Attila. Son of Munzuk. His brother. Weeks ago. Namun ketika itu, suku yang dipimpin oleh Munzuk tiba-tiba diserang oleh suku-suku nomaden lain yang dari aksi penyerangan tersebut menyebabkan ayah serta nenek Attila harus tewas secara mengenaskan. Melihat situasi itu, Attila yang masih berusia sangat muda terpaksa harus melarikan diri. Walaupun dalam pelariannya dia harus tertahan akibat dihadang oleh pemimpin suku tersebut, dengan gagah berani, Attila yang tak mau dijadikan budak melakukan perlawanan hingga akhirnya dia bisa melarikan diri dengan jarak yang sangat jauh sampai ke padang rumput. Waktu ke waktu kian berlalu, Attila yang kini hidup seorang diri tiba-tiba dihampiri oleh suku nomaden yang lain dan dari pertemuan itu, pemimpin tersebut memperkenalkan dirinya yang ternyata masih mempunyai hubungan saudara dengan mendiang ayah Attila. Roman doers. Gauls, Britons. Diketahui kepala suku tersebut bernama Rua. Tanpa buang waktu, Rua langsung mengajak Attila untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Walaupun sesampainya di sana, istri dari kepala suku itu seakan menolak kehadiran Attila dengan alasan dia tak mau jika kehadiran Attila akan menjadi hambatan serta saingan anak sulungnya yang bernama Bleda sebagai calon pemimpin saat menggantikan posisi ayahnya. Namun di sisi lain, kesempatan ini juga merupakan momen pertemuan pertama bagi Attila dengan seorang wanita supranatural yang bernama Galen yang kemudian akan menjadi sosok penting bagi Attila untuk menuntunnya menjadi pemimpin suku Hun. King Rua. Victory over. Singkat cerita, Attila kini sudah beranjak dewasa dan menjadi sosok yang dipercaya oleh Raja Rua sebagai seorang pengintai. Ketika itu, Raja Rua bersama semua warganya sedang melakukan perjalanan untuk mencari tempat hunian lain seperti yang biasa dilakukan suku nomaden. One. To Rome. The white is white. Sementara di tempat lain, di penjara Imperial Roma,
terlihat sosok seorang mantan panglima perang Legiun Roma yang dahulu ingin melakukan pengkhianatan terhadap keluarga kekaisaran. Orang itu bernama Flavius yang dipenjara selama 3 tahun akibat aksinya itu. Seiring berjalannya waktu, suku Hun di bawah pimpinan Raja Rua mulai melakukan penyerangan ke berbagai suku nomaden lain untuk melakukan penjarahan dan pasukan itu dipimpin langsung oleh Attila. Dengan ganasnya, dia membunuh suku-suku saingannya satu persatu hingga mereka berhasil menumpas suku-suku nomaden secara penuh. Atas kejadian itu, banyak suku-suku nomaden berguguran. One half. You would never dare such a threat. I accept it. I told you before. Tak lupa, mereka juga menjadikan anak-anak serta wanita sebagai budak. Dari sana pula Attila menemukan wanita dambaan hatinya yang bernama Ankara. Dominasi suku Hun untuk menaklukkan suku-suku yang lain sudah tersiar sampai di Kekaisaran Romawi Barat yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Valentinian. Kala itu, Kaisar Valentinian masih belum mempunyai pemikiran matang sehingga dia meremehkan kekuatan suku Hun. Lantas, ibunya yang bernama Placidia mau tak mau harus menemui Flavius di sebuah sel penjara karena kecerdasan strategi perang Flavius sangat dibutuhkan oleh Kekaisaran Roma Barat saat ini. Singkat cerita, Flavius kini telah bebas dari jeruji besi yang telah mengurungnya selama 3 tahun dan sekarang dia menjabat sebagai komandan tertinggi Legiun III Romawi. Saat itu juga, Flavius melakukan tugas pertamanya sebagai ahli strategi. Untuk langkah awal, Flavius merencanakan sebuah tipu muslihat untuk mengkambing hitamkan suku Visigot dan Shokuhun agar saling membenci dan saling bertempur. Nantinya, tentara Legiun Roma akan bekerja sama dengan Shokuhun untuk memberantas suku Visigot. Kembali kepada Attila yang saat ini telah kembali dari pertempurannya setelah berhasil membantai suku-suku nomaden lain. Di sana dia juga berhasil membawa sejumlah budak serta harta rampasan perang. Melihat hal itu, Raja Rua sangat kagum kepada Attila sebagai seorang pemimpin. Walaupun di balik keberhasilannya itu menyebabkan kecemburuan bagi Bleda sebagai anak darah dagingnya. Diketahui saat ini Attila sangat berambisi untuk menaklukkan Kekaisaran Romawi, namun hal itu ditentang oleh Rua yang tak ingin mengambil risiko akibat membangunkan singa yang sedang tertidur. Dari sana Attila merasakan kekecewaan kepada Raja Rua dan di tengah keresahannya itu, tiba-tiba Galen memberitahukan ramalan masa depan Attila sebagai calon Raja suku Hun setelah dirinya mampu menemukan pedang dari Dewa Perang. Di saat yang sama, suku Hun mengadakan pesta kemenangan hingga Raja Rua meminta kepada anaknya, Bleda, sebagai calon penerus suku, untuk memilih pasangan sebagai hadiahnya. Kejadian mengejutkan terjadi saat Bleda memilih sosok perempuan bernama Ankara yang merupakan wanita yang sangat didambakan oleh Attila. Like it or not, we must make them neutralize the German tribes and buy us territory. Over my dead body. Faith in his influence over Attila. Must not occur. The girl is obsessed. Atas kejadian itu, Attila langsung mengadakan ritual untuk berniat membunuh Bleda. Namun aksinya dapat dihentikan oleh Galen hingga perasaan emosional Attila berhasil direndam. Di tempat lain, di Istana Romawi Barat, Flavius meminta sebuah dokumen bersegel kepada Placidia sebagai bukti bahwa Flavius berada di bawah perintahnya. Karena masa lalunya yang pernah mendekam di penjara membuat sebagian Legiun Romawi tak mempercayai dirinya. Walaupun tujuan utama Flavius dari rencana ini yaitu hanya untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang membuat dirinya masuk penjara. Hingga dari sana sebuah konspirasi besar terjadi dalam tubuh Kekaisaran Romawi sendiri saat seseorang bernama Petronius berhasil dibunuh dengan dalih dia merupakan pengkhianat suruhan Placidia agar bisa membunuh Kaisar Valentinian. Atas kejadian itu, Flavius menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Kaisar dan akhirnya dari detik itu, Kaisar Valentinian sangat membenci Placidia sebagai ibunya.
untuk menjadi orang kepercayaan Kaisar Valentinian telah berhasil dilakukan. Kemudian dia meminta kepada Kaisar Valentinian untuk mengambil alih komando atas Legiun 3 Romawi agar bisa ikut pergi ke wilayah Ravenna untuk menemui suku Hun yang tinggal di sana. Singkat cerita, rombongan pasukan Flavius telah tiba di wilayah suku Hun. Di sana, dia langsung menemui Raja Rua untuk saling bekerja sama menumpas suku Visigot yang berada di bagian barat wilayah lain yang dipimpin oleh Theodoric. Saat itu, Flavius langsung melakukan siasat untuk menghasut Raja Rua setelah salah satu prajurit suku Hun tewas oleh suku Visigot. Then he's fighting his own people. Namun Attila yang mengetahui bahwa suku Visigot tak mungkin melakukan hal itu langsung membantahnya. Walaupun Raja Rua tak bergeming karena dia lebih percaya kepada Flavius untuk berperang melawan suku Visigot dengan syarat membagi 2 harta rampasan. Keesokan harinya, Flavius membawa sebagian besar Legiun 3 Romawi guna membantu suku Hun untuk menumpas suku Visigot. Saat itu, pasukan Legiun 3 Romawi telah menunggu suku Visigot di sebuah wilayah padang rumput dan di saat yang sama, Flavius memberikan komando kepada perwiranya agar menyerang suku Visigot tanpa ampun. Tak berselang lama, peperangan pun mulai terjadi. Pasukan Legion Roma langsung menggunakan formasi testudo yang menjadi ciri khasnya. Sementara itu, suku Visigot melakukan serangan dari divisi archery atau pemanah yang menjadi tanda awal penyerangan. Di sisi lain, suku Hun yang melihat dari kejauhan masih menunggu aba-aba dari Attila untuk melakukan penyerangan. Tapi tak berselang lama, setelah Attila melihat ada kesempatan, dia pun memerintahkan kepada prajurit suku Hun untuk melakukan serangan secara mendadak. Hingga pasukan kavaleri suku Hun mampu membunuh suku Visigot satu persatu, yang seketika itu membuat Theodoric sebagai pemimpin Visigot harus menyerah dengan syarat kepada Flavius, yaitu untuk memberikan harta rampasan, upeti, serta Buddha kepada Romawi. Dari kejadian itu pula, Flavius merasa kagum kepada Attila yang akhirnya dibawa oleh Flavius ke istana untuk menunjukkan kemegahan dari kekaisaran Romawi. He does. He's my firstborn. This afternoon. Dalam perjalanannya, setelah pasukan Legion Roma menempuh perjalanan beberapa mil jauhnya, akhirnya mereka sampai di istana Kekaisaran Romawi Barat. Mereka disambut oleh masyarakat di sana serta para petinggi politik Romawi layaknya sebagai pahlawan. Tak lupa, di saat itu juga, Flavius mengenalkan Kaisar Valentinian kepada Attila. Mereka diberikan beberapa pakaian dan juga diperkenalkan adat budaya ala Romawi. Between myself and King Omar. He arrives tomorrow, but Yes. Tapi ternyata di tempat lain, setelah kepergian Attila ke Romawi, Bleida merencanakan pembunuhan kepada ayahnya dengan menggunakan racun agar dirinya bisa menjadi raja. Walaupun rencana itu tak sengaja didengar oleh negara yang kemudian melaporkannya kepada Galan. Mendengar hal itu, Galan tak mampu berbuat banyak. Dia hanya menyarankan serta berharap agar Attila sesegera mungkin dapat pulang ke suku Hun. Kembali ke istana Romawi Barat, perdebatan terjadi antara Flavius dengan Placidia saat Flavius menyarankan agar Attila bisa dinikahkan dengan putri Placidia agar mereka bisa beraliansi dengan suku Hun. Tentu saja, semua itu bertujuan agar suku Hun tak bisa menyerang Romawi. Tetapi permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Placidia dikarenakan perbedaan kasta di antara mereka yang akan menjadi bahan tertawaan warga Romawi. Namun pada pagi harinya, Attila dikejutkan oleh surat yang dibawa oleh putri Flavius tentang kematian Raja Hun. Seketika itu juga, Attila meminta izin untuk kembali ke tempat asalnya. Walaupun momen itu pula yang akhirnya bisa menyelamatkan Attila dari rencana pembunuhan, karena diketahui salah seorang penjaga istana menaburkan bubuk racun ke dalam minuman Attila. By your refusal to move. Sementara di tempat lain, suku Hun sedang mengadakan upacara pengangkatan raja baru yang sekarang dipimpin oleh Bleida. Namun di tengah berlangsungnya acara itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Attila. Seketika itu, Attila mengajak Bleida untuk berduel dengan cara permainan khas di mana apabila salah satu di antara mereka kalah, secara otomatis pemenangnya akan menjadi raja suku Hun secara sah. Karena sebelumnya,
Attila sempat menghampiri Galant untuk menginterogasi tentang kematian Raja Rua yang ternyata dibunuh oleh Bleida dengan menggunakan racun. Forgive me, Aetius. Ligus. Adept. And best of all, Saat itu Attila sempat kecewa kepada Galant yang diduga sengaja membantu Bleida untuk membunuh Raja Rua yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Untuk itu, Galant mencoba menebus kesalahannya dengan cara membantu Attila dengan menggunakan sihirnya dan memberikan petuah agar bisa menemukan pedang keramat yang sebelumnya dia ramalkan. Harinya, dua bersaudara itu pun melangsungkan pertarungan khas suku Hun. Mereka saling membalas serangan dengan melesatkan beberapa anak panah. Tapi dengan liciknya, Bleida mengoleskan mata panahnya dengan racun yang sangat mematikan, yang akhirnya bisa mengenai tubuh Attila. Walaupun serangan itu tak berdampak apa-apa bagi Attila karena atas kekuatan supranaturalnya, efek racun tersebut ternyata berpindah kepada Galant yang akhirnya tewas demi menolong Attila. Walaupun di saat yang sama, Bleida sendiri berhasil dibunuh oleh Attila setelah dirinya terkena serangan belati. Setelah kekalahan Bleida, Attila langsung diangkat menjadi raja suku Hun yang baru. Di saat yang sama, dia langsung menikahi Engkara. Attila yang kini menjadi raja Hun langsung mengerahkan pasukannya untuk kembali menyerang beberapa suku nomaden di sekitarnya. Aksi-aksi besar yang dilakukan oleh Attila akhirnya sampai ke para petinggi militer Romawi. And the lands I rule. Saat itu, pihak Romawi merasa was-was atas rangkaian penyerangan suku Hun di bawah komando Attila. Tetapi dengan percaya dirinya, Flavius membuat pernyataan bahwa Attila tak akan mungkin menyerang kekaisaran Romawi. Pasalnya, Attila sudah lama tinggal di istana dan sudah berteman baik dengan Flavius. Yes, my lord. I saw it with The population. enslaved. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berselang, kebahagiaan nampak terpancar di wajah Attila saat kini dia telah resmi menjadi seorang ayah dari buah pernikahannya dengan Engkara. Akan tetapi, setelah proses persalinan itu, Attila harus ditinggalkan oleh istri tercintanya. Rasa emosinya tersebut dilayangkan kepada Galant dan di saat itu juga, Attila mendapatkan pedang dewa yang selama ini telah dinanti-nantikan. Setelah kematian istrinya serta mendapatkan pedang dewa, Rule the world. Where have you been? We were concerned about you. Attila terus berupaya melakukan perluasan wilayahnya hingga singkat cerita. Suku Hun kini bukan menjadi suku biasa tetapi menjadi suku besar yang sudah bisa setara dengan pasukan Romawi. Suku Hun semakin besar saat wilayah-wilayah taklukannya diwajibkan memberi sejumlah upeti. Kini Attila sudah mempunyai lusinan istri serta anak dan menjadi raja terkuat di wilayah itu. Saat ini, nama Attila sudah menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Surat-surat pengaduan dari wilayah taklukan Romawi terus berdatangan agar kaisar memberikan bantuan perlindungan militer ke setiap wilayah jajahan Romawi yang kemungkinan bisa diserang. Walaupun saat itu Flavius masih mencoba memberikan pandangan positifnya karena dia meyakini bahwa suku Hun tak mungkin bisa menaklukkan kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Pasalnya, benteng pertahanan Romawi Timur merupakan benteng terkokoh yang mempunyai ketebalan setebal 20 kaki. Flavius sendiri memberikan sebuah jaminan kepada Kaisar Valentinian bahwa apabila Attila menyerang Romawi Barat, maka dia sendiri yang akan melawannya. Waktu ke waktu terus berselang. Saat itu situasi di Kekaisaran Romawi Barat sedang mengalami permasalahan serius saat adik kaisar harus diasingkan ke wilayah Kekaisaran Timur setelah dirinya tertangkap basah karena telah membuat rencana pengkhianatan untuk menggulingkan kakaknya sendiri dari tahta kekaisaran. Untuk itu, Flavius diperintahkan untuk membawa adik kaisar ke Konstantinopel. Singkat cerita, rombongan Flavius akhirnya tiba di kota Konstantinopel. Di sana, mereka disambut oleh Kaisar Romawi Timur yang bernama Theodosius, seraya langsung membawa adik Kaisar Valentinian untuk menjalankan hukumannya. Di tengah jamuan itu, tanpa disangka,
Flavius diberikan misi oleh Kaisar untuk menyusup ke dalam wilayah suku Hun agar bisa membunuh Attila. Di sana, dia akan dibantu oleh seseorang bernama Leggus. Akan tetapi, perhatian Flavius tertuju ke salah satu pelayan Theodosius yang bernama Ilidico, yang nantinya akan saling bekerja sama untuk membunuh Attila secara rahasia. Flavius Aetius, once again. Dalam rencana pembunuhan itu, nasib nahas menimpa Leggus saat pergerakannya berhasil terendus oleh Attila, yang telah menyadari akan serangan mendadak itu. Hingga dengan bijaksananya, Leggus akhirnya dipulangkan kembali oleh Attila kepada Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian, pada malam harinya, Flavius yang sedang menyusup di tengah-tengah suku Hun juga terpaksa harus tertangkap. Saat itu, dia langsung diinterogasi oleh Attila. Di sana, Attila meminta kepada Flavius untuk bergabung bersamanya guna mengkhianati Romawi. Namun ajakan itu ditolak oleh Flavius karena memang dia memiliki jiwa patriotik yang sangat tinggi demi membela Kekaisaran Roma. Setelah penolakan itu, Flavius kembali dilepaskan oleh Attila. Pada keesokan harinya, Attila memfokuskan perhatiannya kepada seorang budak bernama Ilidico yang entah berasal dari mana. Kemudian, Attila menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Orestes untuk memanggil budak tersebut ke kamar pribadinya. Hingga suasana tersebut menjadi memori tersendiri bagi Attila, yang seakan teringat akan kenangan bersama mendiang istrinya. Walaupun Attila sendiri tak sadar bahwa ini sebenarnya merupakan orang suruhan Flavius yang diberikan misi tersembunyi untuk membunuhnya. Kemudian, pada malam harinya, Attila diberi informasi mengenai adik dari Kaisar Romawi Barat yang ditahan di Konstantinopel. Dari informasi itu, dia mendapatkan sebuah surat sayembara bahwa apabila dapat membebaskan adik dari Kaisar Valentinian, maka dia akan dijadikan suami dari adik Kaisar tersebut. Akan tetapi, permintaan sayembara itu ditolak oleh Attila karena pada saat itu Attila sudah tak mempunyai niatan untuk menambah istri. Namun, di saat Orestes membacakan kembali lanjutan surat itu, tanpa diduga, adik Kaisar Valentinian bersedia memberikan separuh wilayah kekuasaan Romawi kepada Attila. Hingga dengan itu, Attila menyetujui permintaan tersebut. Beberapa hari berselang, Attila segera menuju ke kota Konstantinopel untuk berusaha membebaskan adik dari Kaisar Valentinian. Dengan gigihnya, dia beserta pasukannya berusaha menembus benteng kokoh Konstantinopel. Walaupun aksi penyerangan itu beberapa kali harus ditunda karena memang pertahanan Romawi Timur amat sangat kokoh. Dari sana, Attila terus memikirkan cara agar bisa menembus benteng itu hingga dia mengerahkan sejumlah alat berat seperti katapel untuk menghancurkan dinding benteng tebal Konstantinopel. Hingga, berkat perjuangan yang gigih, akhirnya mereka mampu menerobos benteng tersebut. Di saat yang sama, Flavius mengadakan rapat terbuka bersama para petinggi Kekaisaran Romawi wilayah Barat. Dalam pertemuan itu, dia meyakini bahwa setelah keberhasilannya mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur, pasukan Attila selanjutnya akan bergerak menuju istana Romawi Barat. Dari sana, Flavius berencana untuk mencoba bekerja sama dengan suku Visigoth yang dahulu pernah dia kalahkan. Singkat cerita, prediksi itu benar-benar terjadi. Saat itu, dua kubu antara pasukan Romawi dan pasukan Hun telah bertemu di sebuah wilayah padang rumput yang luas. Tanpa membuang waktu, kedua pasukan itu akhirnya mulai saling bertarung satu sama lain. Dalam pertempuran itu, Attila terus memerintahkan pasukannya untuk mendesak legiun Romawi supaya bisa dipukul mundur. Namun, rencananya itu ternyata tak semudah yang telah dibayangkan sebelumnya. Pasalnya, Flavius sudah merancang strategi untuk menghadapi pasukan Attila secara matang. Terlebih, Flavius juga merupakan ahli strategi dalam perang. Hingga, atas situasi itu, pasukan Romawi mampu melakukan aksi yang tak terduga saat mereka terus memojokkan pasukan suku Hun. Bahkan,
Pedang dewa milik Attila harus patah dalam pertempuran itu dan membuat mereka terpaksa harus mundur dari arena pertempuran. Namun, Attila yang tak pantang menyerah tiba-tiba memusatkan penyerangan untuk menyerang sisi lain di mana suku Visigoth berada. Serangan itu membuat Flavius merasa tercengang oleh strategi yang dilakukan karena dia benar-benar tak bisa memprediksi serangan itu. Atas serangan itu pula, sebagian besar suku Visigoth harus berguguran, termasuk Theodoric, sang pemimpin mereka, yang tewas akibat dikhianati oleh pasukan Romawi yang tak kunjung membantu pasukannya. Atas kejadian itu, suku Visigoth yang tersisa akhirnya menarik mundur pasukannya dari medan pertempuran. Hal yang sama juga dilakukan oleh suku Hun karena mereka mengetahui bahwa Attila sudah kehilangan pedang dewa andalannya. Peristiwa itu seakan-akan menjadi kemenangan untuk pasukan Romawi Barat. Yang akhirnya membuat Flavius dianugerahi berbagai macam penghargaan atas kinerjanya tersebut. Akan tetapi, setelah acara penghargaan itu, Flavius akhirnya harus dibunuh oleh Kaisar Valentinian karena dia menganggap bahwa Flavius sudah tak dibutuhkan lagi. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain saat Attila juga harus meregang nyawa setelah dikhianati oleh Ilidico yang selama ini mengincar kematiannya. Walaupun setelahnya, Ilidico sendiri juga harus dieksekusi mati oleh Orestes. Di akhir film ini, setelah kematian Attila, ternyata tak ada yang bisa menyatukan kembali wilayah kekuasaan suku Hun yang sangat luas. Begitu juga dengan Romawi. Setelah kematian Flavius, tak ada yang bisa melindungi lagi kekaisaran Roma dari musuh-musuhnya. Hingga beberapa waktu kemudian, kekaisaran Roma Barat harus runtuh yang kemudian dikenal sebagai abad kegelapan. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.